Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Arsbun Arif bisa kembali menjumpai Anda semua. Seandainya andai kata mantan Presiden Joko Widodo itu membaca berita ini atau setidaknya dia mendapatkan laporan dan informasi ada berita ini, pasti Pak Jokowi akan sangat gembira ini karena setidak-tidaknya targetnya itu melakukan restoratif justice dengan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis itu tercapai. Ya, karena sekarang mereka ini sudah mulai bukan terpecah belah, tapi terpecah lah kita menyebutnya. Kalau terpecah belah kan jadi rame banget gitu ya. Antara Egy Sujana dan Damir Lubis dengan 6 orang tersangka lainnya kan sekarang terpecah ini. Bahkan kalau saya baca media ini menyebutnya mulai saling serang begitu ya disebutnya. Kenapa kalau disebut saling serang? Ya karena Damai Hari Lubis dan Egy Sujana itu melaporkan Roy Suryo bersama dengan pengacaranya Ahmad Khosinuddin ke Polda Metro Jaya. Dan keduanya itu dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya. Itu sudah mengkonfirmasi bahwa mereka sudah menerima laporan itu. Dan kepada media, Damai Hadi Lubis itu mengkonfirmasi bahwa dia telah melaporkan. Laporannya itu bersama dengan laporan Egy ke SPKT Polda Metro Jaya pada Ahad malam, yakni tanggal 25 Januari 2026. Jadi kemarin malam ya. Roy Suryo itu dilaporkan soal fitnah, penistaan, ujaran kebencian dan Undang-Undang ITE. Loh, ini kok pasalnya persis dengan pasal yang dilaporkan oleh Pak Jokowi yang dikenakan kepada Roy Suryo dan kawan-kawan ya. Ini ada laporan soal fitnah, penistaan dan kebencian dan juga ada Undang-Undang ITE. Saya itu laporkan fitnah, penistaan, ujaran kebencian pasal Undang-Undang ITE, kata Damai Hari Lubis itu hari ini, hari Senin, tanggal 26 Januari 2026 di Polda Metro Jaya. Menurutnya ada beberapa bukti yang dilampirkan dalam pelaporan, diantaranya adalah bukti video dan juga flash disk. Ahmad Khosinuddin dilaporkan karena telah menuding panggilan 3 tersangka klaster 1 kasus ijazah Jokowi akibat dari pengaruh Damai dan Egy. Nah, ini kan mesti saya review sedikit, kan ada 2 klaster ya dalam tersangka laporan ijazah Jokowi itu. Yang klaster pertama ada 5 orang ya, tadi itu termasuk Damai, Egy, dan kemudian di dalam klaster itu ada Rizal Fadilah, ada Kurnia Triroyani dan juga ada Rustam Effendi. Jadi ini versinya Ahmad Khosinuddin, kemudian panggilan 3 tersangka klaster 1 ijazah Jokowi itu akibat pengaruh dari Damai dan Egy. Memang ini sangat menarik ya kasus ini. Ada 2 klaster, satu klaster TPUA dan kedua klaster RRT, yakni Roy Suryo, Rismond dan Dr. Tifa kan yang sudah dipanggil, bahkan kemudian statusnya mereka sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi, itu klaster yang kedua gitu. Sementara klaster yang pertama itu memang belum dipanggil sama sekali sampai kemudian setelah terbitnya restoratif justice dan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis pada tanggal 15 itu. Kemudian pada tanggal 22 Januari baru mereka menjalani pemeriksaan perdana. 3 orang tadi ya, Rizal Fadila, Rustam Effendi, dan Kurnia Triroyani. Selama ini sama sekali belum ada panggilan. Itu yang juga tadinya dipersoalkan oleh Refli Harun, pengacara dari trio RRT. Mengapa kok ada perbedaan? Yang trio RRT sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi, sementara saksi-saksi ahlinya belum diperiksa. Sementara yang klaster pertama yang ada di situ di dalamnya ada Damai Hari Lubis dan Egy Sujana kok belum dipanggil-panggil gitu ya. Ini yang dipersoalkan dan saya kira mungkin jawabannya ya karena di klaster pertama itu ada proses restoratif justice yang sudah dirintis rupanya begitu ya. Tapi apakah kemudian panggilan itu akibat pengaruh dari Damai dan Egy? Nah, ini yang kelihatannya dipersoalkan oleh keduanya. Menurut Damai Hari Lubis, 3 tersangka tadi, Rizal Fadilah, Kurnia Triroyani, dan Rustam Effendi memang sudah terjadwal untuk diperiksa. Dia bilang itu gara-gara saya ke sana, maksudnya ke Solo. Inilah makanya dipanggil 22 orang, orang-orang itu katanya. Itu menghasut namanya. Iya kan hasut. Kenapa? Namanya seseorang atau subjek hukum itu sudah dilaporkan menjadi tersangka, tentukan ada jalur-jalur jadwal pemanggilan. Kok bisa-bisa itu nuduh kami? Nah, ini akibat kami, gitu ya. Akibat itu maksud dia begitu ya. Nah, ini memang benar sebelumnya itu Ahmad Khosinuddin yang memang dia sering bersuara keras itu mengatakan pemeriksaan kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Jokowi itu menggunakan SOP Solo. Katanya SOP-nya apa ya? Standar Operating Procedure atau
SOP itu kan kalau menurut Manusia Merdeka Said itu selalu bahwa Solo, oligarki dan Parcok itu. Tapi kelihatannya yang dimaksud oleh Ahmad Khosinuddin itu SOP Solo ya, atau KUHAP Solo ya. Karena Khosinuddin menyatakan bahwa dia meminta Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo itu untuk menerapkan KUHAP baru sesuai aturan, bukan SOP-nya Solo. Nah, apa sih maksudnya ini? Nah, belakangan kemudian melalui keterangan tertulisnya hari ini, Khosinuddin juga akhirnya buka suara. Menurut dia, yang dia persoalkan itu adalah SP3 melalui mekanisme restoratif justice terhadap Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Yang menurut dia itu tidak sesuai dengan KUHAP baru karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara. Saya jadi teringat ya perbincangan dengan seorang mantan hakim ad hoc beberapa waktu yang lalu, ya ini Mas Dwi Cahyo Suarsono, yang dia menyatakan restoratif justice itu tidak bisa dikenakan untuk hukuman-hukuman yang berat yang di atas hukumannya 5 tahun, itu hanya bisa digunakan oleh tindak pidana terhadap hukuman yang bersifat tipiring atau tindak pidana ringan gitu. Dia sudah mengikatkan soal itu. Nah, menurut Khosinuddin, dia konsisten mempersoalkan SP3 yang diperoleh oleh Egy Sujana dan DHL bukan karena pemberlakuan KUHAP baru Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 menggunakan mekanisme restoratif justice. Sekali lagi dia menyatakan ancaman pidana terhadap tersangka Egy Sujana dan DHL itu di atas 5 tahun, sehingga tidak bisa di SP3 dengan dasar restoratif justice. Dalam penjelasannya, Khosinuddin menyebutkan pasal 5 junto pasal 99 KUHP yang baru ya. Ini bukan KUHP ini, KUHP yang saat ini Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Restoratif justice hanya dapat dilakukan setelah memenuhi syarat objektif dan syarat subjektif. Nah, syarat secara objektif itu pasal ancaman pidananya tidak boleh di atas 5 tahun, sedangkan secara subjektif harus ada kesepakatan perdamaian sebagai tindak lanjut permintaan maaf dan permaafan. Kalau menurut Ahmad Khosinuddin, status Egy Sujana dan Damai Hari Lubis itu tersangka diantaranya dengan pasal 160 KUHP. Itu ancamannya 6 tahun penjara, dan pasal 28 ayat 2 junto 45A ayat 2 Undang-Undang ITE itu ancamannya juga sama 6 tahun penjara, sehingga tidak memenuhi syarat objektif restoratif justice. Nah, sementara tadi syarat objektif ya, itu soal pasal-pasalnya. Bagaimana dengan syarat yang subjektif? Egy Sujana dan Damai Hari Lubis juga tidak meminta maaf, tidak menandatangani dokumen perdamaian, tidak pula mengakui ijazah Jokowi asli. Jadi sehingga tidak memenuhi syarat subjektif restoratif justice. Jadi karena tadi dia dari objektif nggak bisa karena pasal-pasalnya itu yang dikenakan hukuman 6 tahun penjara, sementara syarat subjektif tadi perdamaian. Dan ya, memang kalau kita menyimak pernyataan dari Egy, bahkan ketika dia mau berangkat ke Malaysia, dia menyatakan dia tidak pernah minta maaf kepada Jokowi, dan dia juga tidak pernah menyatakan mengakui bahwa ijazah Jokowi itu asli ya gitu. Ya jadi dan itu sebenarnya Egy ini nggak ngomong sendirian, karena Pak Jokowi sendiri ketika ditanya wartawan soal apakah sudah memaafkan, dia menyatakan itu bukan memaafkan ya, katanya itu understanding, kata dia begitu waktu itu menjawabnya ya. Sementara kalau soal maaf dari Jokowi itu kan yang menyampaikannya adalah Muhammad Rahmat, Sekretaris Jenderal Relawan Jokowi atau Rejo, yang ikut mendampingi pertemuan Jokowi dengan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis pada tanggal 8 Januari 2026 yang lalu ya. Saya review sedikit, pada tanggal 8 Januari 2026 itu kan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis sowan ke Solo, dia ditemani oleh pengacaranya Eli Daneti, dan kemudian di situ juga ada relawan Rejo, yakni Ketua Umum Rejo Darmizal dan Sekretaris Jenderal Rejo ini bernama Muhammad Rahmat. Dan mereka ini yang kemudian mengkonfirmasi adanya pertemuan itu ya, yang sebelumnya dibocorkan oleh ajudannya Pak Jokowi, yakni Komisaris Polisi Muhammad Sarif Fitriansah. Soal pemberian maaf itu kemudian juga disampaikan oleh pengacara dari Jokowi, yakni Yakub Hasibuan, ketika kemudian 2 hari kemudian hari Sabtu, karena pertemuannya kan hari Kamis, hari Sabtunya dia menemui Jokowi di Solo, katanya memang sudah ada itu permintaan maaf itu. Tapi Egy Sujana dan Damai Hari Lubis tidak pernah mengakui soal itu ya. Ahmad Khosinuddin juga menyampaikan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis itu menjadi tersangka bukan hanya karena laporan Jokowi. Nah, ini menarik ini, melainkan juga karena laporan Andi Kurniawan, Leo Manan, dan Samuel Soiken. Mudah-mudahan nggak salah nama orang-orang ini ya.
Dia pun menyebutkan keduanya juga tidak pernah minta maaf dan berdamai dengan Andi Kurniawan, Leo Humanan, dan Samuel Soken. Atas analisa fakta yuridis itulah saya menyimpulkan SP3ES dan DHL termasuk pemeriksaan Rustam Effendi, Rizal Fadila, dan Kurnia Triroyani terjadi bukan karena KUHAP yang baru, melainkan tunduk pada SOP Solo. Tujuannya pecah belah perjuangan. Itu kata Ahmad Khosinuddin. ini ini menarik ya apanya persoalannya jadi gara-gara itu ya karena dia menuduh ada tuduhan itu dan dianggap melakukan pencemaran baik dan kemudian juga fitnah dan undang-undang ITE. Nah, kalau Roy Suryo sendiri sampai sekarang ya memang dia belum mau merespon tapi dia sendiri hanya memberikan emotikon tersenyum ketika ditanya oleh wartawan dan menambahkan bahwa saya hanya menceritakan kembali artikel yang sudah viral ini, tulis Roy Suryo. Dia kemudian menyertakan tulisan bertajuk Orkestrasi SP3 dan Kotak Pandora. Ini ditulis oleh Lukas Luarso. Ini mantan wartawan atau sekarang masih jadi wartawan ya saya kira. Yang dia juga menggugat Jokowi di KIP Komisi Informasi Pusat yang mereka menggunakan namanya Bon Jovi ya, bongkar ijazah Jokowi. Nah, kalau Roy Suryo selain soal itu kan memang dia cukup aktif terutama membongkar fakta ketika Peggy Sujana kedapatan naik mobil nyetir mobil sendiri di Malaysia waktu itu menggunakan mobil VW merah, VW kodok merah gitu ya. Dan tidak hanya berhenti di situ, kemudian Roy Suryo juga menelisik dia ini di mana sih peristiwanya dan sebagainya gitu. Dan dia menemukan itu faktanya katanya di sebuah pom bensin di Johor Bahru. Saya waktu itu bertanya kepada Roy Suryo, gimana ceritanya kok Johor Bahru? Bukannya dia terbangnya ke Kuala Lumpur atau ke Pineng waktu saya tanyakan. Karena dia jelas menyatakan bahwa berubahnya ke Pineng. Tapi kemudian dijelaskan oleh Roy Suryo bahwa dia terbangnya ke Kuala Lumpur, dia kemudian juga menunjukkan nomor penerbangan, bahkan dia juga mendapatkan tiket penerbangan atas nama Egy Sujana itu. Nah, kalau soal lokasinya kenapa di Johor Bahru, itu artinya kalau Johor Bahru itu kan jauh banget ya. Kalau ini kan Johor Bahru mendekati Singapura ya. Kalau sementara kalau Penang itu kan mengarah ke arah Thailand, lebih mendekat ke arah perbatasan dengan Thailand. Pada waktu itu Roy Suryo menyatakan bahwa ya karena dia belum bisa memastikan kapan itu peristiwanya terjadi karena katanya kemungkinan tahun 2025 atau tahun 2026 seperti itulah ya. Saya nggak tahu apa yang mana sebenarnya yang kemudian dia ini dilaporkan karena tulisan tadi yang viral tadi orkestrasi SP3 dan Kotak Pandora karena kelihatannya yang dipersoalkan berkaitan dengan SP3 berarti adalah artikel yang disebar oleh Roy Suryo itu ya yang dipersoalkan. Damai Hari Lubis menjelaskan bahwa duduk perkara dirinya melaporkan Ahmad Khosinuddin. Katanya ini berawal ketika dia dan Egy Sujana menemui Presiden RI ke-7 Joko Widodo di Solo beberapa waktu lalu. Nah, dia bilang gara-gara saya ke Solo itu jadilah 22 orang itu dipanggil. Itu namanya hasut, menurut saya hasut. Kenapa? Namanya seseorang atau subjek hukum itu sudah dilaporkan menjadi tersangka, tentu kan ada jalur-jalur agenda pemanggilan. Ini sama dengan penjelasan dia sebelumnya tadi ya. Damai Hari Lubis, saya kira ini juga dia menyampaikan dan ini sering juga ditampilkan ketika dia bicara di sejumlah stasiun televisi. Dia menjelaskan bahwa SP3 kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi yang menyeret nama dia itu adalah haknya dia sebagai warga negara. Bahkan sebelumnya dia sendiri juga mempersoalkan ketika diundang pada gelar perkara khusus pada tanggal 15 Januari. Pada waktu itu dia sempat hadir tapi kemudian dia menyerahkan surat kepada penyidik. Dia menyatakan dia tidak tidak mengajukan gelar perkara khusus mengapa dia diundang dan menurut dia juga mempertanyakan kenapa dia jadikan tersangka padahal kan Jokowi tidak melaporkan dia itu yang menurut Damai Hari Lubis. Dalam kasus dengan Ahmad Khosinuddin dan Roy Suryo dia menyatakan saya sebagai orang yang tersangka yang merasa tidak patut jadi tersangka saya akan boleh berjuang untuk mencabut status tersangka itu dengan SP3. Kebetulan ada wadah namanya restoratif atau pemulih hak saya. Jadi kelihatannya Damai Hari Lubis sudah menyatakan bahwa ya sayang sebenarnya nggak masuk tersangka. Kenapa kemudian jadi tersangka? Karena itu dia kemudian berjuang untuk mencabut SP3-nya. Tentu saja termasuk yang kemudian restoratif justice. Nah kalau soal ini, soal kepergian dia ke Solo, katanya dia pada waktu itu diajak oleh Egy Sujana untuk menemani dia ke Solo karena Egy Sujana katanya merasa tidak nyaman. Itu alasan yang pertama tadi karena merasa tidak enak hati pada tanggal 16 April ketika mereka rame-rame menggeruduk rumah Jokowi itu kan
Egy Sujana tidak hadir. Padahal Egy Sujana itu tadinya sudah berencana untuk hadir di Jogja, bertemu dengan rektorat dan kemudian bertemu dengan Jokowi di Solo. Tapi last minute tiba-tiba Egy Sujana menghilang. Yang pada waktu itu macam-macam lah versinya. Ada yang katanya dia dipanggil polisi, diperiksa polisi dan sebagainya. Begitu. Dan soal ini sebenarnya yang membuat Rizal Fadila menyatakan bahwa sejak awal dia sudah curiga ketika di Solo Egy Sujana itu tidak hadir gitu. Nah, kalau sekarang ini Damai Hari Lubis dia menyatakan heran atau sekarang malah jengkel atau marah ya karena dia kemudian melaporkan mengapa penghentian penyidikan terhadapnya itu dikaitkan dengan pertemuan Jokowi di Solo. Dan dia juga menyesalkan tudingan Ahmad Khosinuddin terkait SP3 khususnya yang disebut Kuhap Solo. Kuhap Solo ini ya. Menurut Damai Hari Lubis harusnya Ahmad Khosinuddin itu ya menghargai ya. Kok dia nggak mau hargai itu keberhasilan saya, kok dia komentari hal-hal seperti ini. Jadi seolah-olah ini perjuangan saya juga cacat hukum. Kadang-kadang disebut juga menggunakan kuhab Solo, kata dia. Ini rame lah, apapun ya, apapun dalih dari Damai Hari Lubis, apakah dia melaporkan Roy Suryo dan Ahmad Khosinuddin itu karena tadi tudingan soal eh, menggunakan kuhab Solo, atau karena faktor lain mungkin merasa dia sebel lama-lama kok terus dipersoalkan oleh Ahmad Khosinuddin dan juga Roy Suryo. Nah, ini tentu saja sangat menarik karena sebenarnya yang mempersoalkan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis itu bukan hanya Roy Suryo dan Ahmad Khosinuddin. Semua ini teman-teman dia yang jadi tersangka dalam klaster pertama, yakni Rizal Fadila, Kurniatri Royani, dan juga Rustam Effendi itu semua mempersoalkan keberangkatan mereka ke Solo ya. Sementara Roy Suryo ini ya dia memang karena keisengan-keisengannya itu kemudian dia bisa membongkar fakta-fakta yang banyak orang mungkin kadang-kadang tidak terpikir. Contohnya tadi tuh soal Egy yang menyetir mobil ke Malaysia, kok dia itu sampai dapat kemudian STNK-nya, ya STNK atas nama Egy, kemudian juga tiket penerbangan dan kemudian juga apalagi kalau nomor penerbangan bisalah gampang ya, tapi tiket penerbangan dan kemudian juga nomor STNK ini memang luar biasa ya. Apakah ini sebenarnya soal ya, rajin tidaknya saja ya. Kalau di Indonesia kan orang sebenarnya bisa tahu kok ya mobil plat ini nomor sekian itu punya siapa, begitu gitu bisa dibuka di googling di websitenya milik Polantas gitu ya, Polantas Polri. Mungkin di Malaysia juga sama seperti itu karena Roy Suryo ini sendiri kan juga pernah tinggal di Malaysia ya. Bahkan dia pernah mengirim kepada saya menunjukkan dia sedang berdiri di depan mobil plat Malaysia. Nah, mobilnya pada waktu itu dia menggunakan Mercedes-Benz. Kalau itu memang termasuk mobil mewah ya. Tapi mari kita cermati saja apakah kasus ini akan ditindaklanjuti oleh Polda Metro Jaya atau seperti apa perkembangannya. Karena dengan begitu Roy Suryo ini bisa jadi tersangka yang kedua kali dan Ahmad Khosinuddin yang sekarang menjadi pengacara membela Rizal Fadila, membela Kurniatri Royani, Rustam Effendi dan juga trio RRT. Nah, sekarang dia butuh pembela dong ya. Makin rame lah ya, dan nggak salah kalau yang banyak menyebut kemudian sekarang ini saling serang di antara Damai Hari Lubis dan Egy Sujana dengan kubu yang menentang ijazah Jokowi. Saya Arus Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.